Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan siang hari ini, sepulang sholat Jumat, kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk persiapan menghadapi tes P3K bulan ini. Mapel pendidikan agama Islam ini dikhususkan untuk guru agama Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan 50 soal yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini dapat menjadi modal kita untuk menghadapi tes CPNS bulan ini. Langsung saja, simak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 50. Sedangkan untuk soal nomor 51 sampai nomor 100 di video berikutnya. Soal nomor 1. Nabi yang bisa bicara dengan hewan adalah titik-titik. A. Nabi Muhammad, B. Idris, C. Yunus, D. Sulaiman. Jawaban benar adalah D. Nabi Sulaiman. Jadi diingat-ingat ya, D. Nabi Sulaiman. Soal nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan berupa kerajaan, dapat mengendalikan angin, dapat berbicara dengan binatang, memiliki bala tentara dari golongan jin. Siapakah Nabi yang diberikan kelebihan-kelebihan di atas? A. Nabi Muhammad, B. Nabi Isa, C. Nabi Ibrahim, D. Nabi Sulaiman. Jawaban benar D. Nabi Sulaiman alaihissalam. Soal nomor 3. Ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan juga berisi tentang bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan menyimpang. Pengertian tersebut menurut pendapat titik-titik. A. Imam Ghazali, B. Yusuf Qardawi, C. Abdullah Ar-Rasyidi, D. Ibnu Khaldun. Jawaban yang benar adalah D. Ibnu Khaldun. Ingat-ingat ya, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran. Ibnu Khaldun. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabih? A. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis. B. Ayat-ayat yang mengandung nilai muamalah. C. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran akhlak. D. Ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran ibadah. Jawaban benar adalah A. Ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai metaforis. Itulah yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabih. Soal nomor 5. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna, B. Ibnu Rushd, C. Al-Khawarizmi, D. Ibnu Khaldun. Jawaban benar adalah C. Al-Khawarizmi. Jadi beliau adalah penemu algoritma dan aljabar. Soal nomor 6. Jika ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu bapak, anak laki-laki, dan titik-titik. A. Sepupu suami, B. Suami, C. Keponakan laki-laki, D. Adik laki-laki. Jawaban benar adalah B. Suami. Jadi yang berhak hanya 3 orang, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Soal nomor 7. Jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat disebut dengan titik-titik. A. Thariqat, B. Syariat, C. Hakikat, D. Fana. Jawaban benar adalah thariqat, ya, thariqat. Jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat disebut dengan thariqat. Soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk hikmah hukuman bagi pencuri, kecuali A. Tidak mudah mengambil barang milik orang lain, B. Menjatuhkan martabat manusia, C. Hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam, D. Menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Jawabannya adalah B. Menjatuhkan martabat manusia, karena di sini adalah kecuali, berarti yang bukan. Soal nomor 9. Yang bukan merupakan faedah mempelajari ilmu akhlak adalah A. Dapat menyadari orang mengatasi kesulitan, B. Memilih perilaku yang tidak jujur, C. Dapat menjelaskan kepada orang sebab memilih perbuatan baik, D. Dapat membendung untuk tidak terperangkap pada keinginan-keinginan nafsu. Jawaban benar adalah A. Dapat menyinari orang mengatasi kesulitan. Itu salah satu faedah mempelajari ilmu akhlak. 10. Dalam wacana fikih Islam, air kelapa termasuk kategori titik-titik. A. Air bersih yang tidak dapat untuk berwudu, B. Air bersih tapi tidak dapat untuk beristinja, C. Air suci yang mensucikan, D. Air suci yang tidak dapat mensucikan. Jawaban benar adalah D. Air suci yang tidak dapat mensucikan. Jadi air kelapa itu suci tapi tidak bisa untuk bersuci, mensucikan, untuk berwudu.
Soal nomor 11. Sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana merupakan pengertian dari titik-titik A. Tarekat, B. Tasawuf, C. Makomat, D. Riyadah. Jawaban benar adalah tasawuf. Jadi selalu berusaha memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban, dan lain-lain. Tasawuf. Soal nomor 12. Orang yang terlilit hutang dan berhak atas zakat disebut A. Gharar, B. Ghorim, C. Ghorib, D. Fisabilillah. Jawaban benar adalah B. Ghorim. Jadi orang yang terlilit hutang namanya Ghorim. Soal nomor 13. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, Khalifah yang paling akhir ialah A. Marwan bin Hakam, B. Marwan bin Muhammad, C. Al-Walid II, D. Abdul Malik bin Marwan. Jawaban benar adalah B. Marwan bin Muhammad. Jadi beliau adalah Khalifah Bani Umayyah yang paling akhir. Soal nomor 14. Berikut ini adalah istilah lain dari akhlak mazmumah. Adalah akhlak titik-titik. A. Karimah, B. Fadilah, C. Razilah, D. Hasanah. Jawaban benar adalah C. Razilah. Jadi razilah adalah istilah lain dari akhlak mazmumah. Soal nomor 15. Siapakah pendiri majalah Al-Manar? A. M. Rashid Ridha, B. M. Abduh, C. Al-Tantawi, D. Imam Ghazali. Jawaban benar adalah M. Rashid Ridha. Jadi pendiri majalah Al-Manar adalah M. Rashid Ridha. Soal nomor 16. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun A. 1694 Masehi, B. 1695 Masehi, C. 1684 Masehi, D. 1685 Masehi. Jawaban benar adalah A. 1694 Masehi. 17. Konseptor faham mahabbah dalam dunia tasawuf ialah A. Robiah al-Adawiyah, B. Ibnu Rushd, C. Hasan al-Basri, D. Zunun al-Misri. Jawaban benar adalah Robiah al-Adawiyah. Jadi beliau adalah konseptor faham mahabbah dalam dunia tasawuf. Soal nomor 18. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu faham atau aliran yang disebut dengan inkar sunnah. Pandangan semacam ini sejak abad 1 Hijriah telah ada dengan sebutan A. Faham Syafi'iyah, B. Faham Malikiyah, C. Faham Hambaliyah, D. Faham Zahiriyah. Jawaban benar adalah B. Faham Malikiyah, jadi inkar sunnah. 19. Arti akidah adalah A. Dipercayai hati, B. Diterima hati, C. Diikuti hati, D. Diragukan hati. Jawaban benar adalah A. Dipercayai hati. 20. Berikut ini adalah ciri khas tarekat Naksabandiyah Khalidiyah kecuali A. Berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah, B. Meninggalkan rukhsah dispensasi, C. Muraqabah, merasa selalu diawasi Allah, D. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Jawaban benar adalah D. Bekerja dengan sungguh-sungguh karena di sini adalah yang kecuali. Berarti A, B, C benar. 21. Pandangan yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dikemukakan oleh aliran A. Asy'ariyah, B. Jabarah, C. Qadariyah, D. Syiah. Jawaban benar adalah B. Jabarah. Jadi aliran Jabarah ini beranggapan bahwa pandangan yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. 22. Penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu adalah A. Sayyid Abdullah, B. Mullah Muhammad Utnar, B. Sayyid Sabik, C. Sayyid Abdul Aziz. Jawaban benar adalah C. Sayyid Sabik. Jadi beliau adalah penyebar pertama agama Islam di Pulau Sulu. 23. Apa judul karya besar Ibnu Sina, Avicenna di bidang kedokteran? A. Al-Tahibbah, B. Al-Qawanin, C. Al-Qawanin, D. Al-Qanun fit Ta'ib. Jawaban benar adalah D. Al-Qanun fi At-Tib. Jadi kitab Al-Qanun fi At-Tib itu diciptakan atau karya Ibnu Sina atau Avicenna kalau orang-orang barat menyebutnya. 24. Keharusan adanya catatan pernikahan merupakan usaha reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk A. Formulatif, B. Definitif, C. Akumulatif, D. Administratif. Jawaban benar adalah D. Administratif. Soal nomor 25. Ilmu akhlak didasarkan pada 3 dasar utama yaitu i'tiqadi, dasar ilmiah, dan tabiat manusia. Di bawah ini yang termasuk dasar i'tiqadi adalah A. Iman kepada Allah, B. Kebiasaan manusia, C.
C. Kemampuan berpikir. D. Menjaga perasaan orang lain. Jawaban benar adalah A. Iman kepada Allah. Demikian tadi 25 soal yang bisa kita kerjakan. Dan nanti 25 soal berikutnya menyusul di video selanjutnya. Mudah-mudahan dari 25 soal ini dapat menjadi modal kita untuk menghadapi tes P3K bulan ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.